nangis. Saya tidak pernah lihat wajahnya Nabi. Loh, Anda kan sahabat. Iya, berpuluh-puluh tahun saya dari Nabi, tapi tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita. Wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu nggak melihat wajahnya Nabi yang Anda sahabat? Saya tuh saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang nggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum Nabi, dia nggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja tapi tidak sowan. Ada yang senang sowan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih nggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua setai atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik enggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak ada. Nah di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid, semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya begitu. Karena nggak ada batasan. Gaya sosialnya kan beda. Ya saya sering menyontohkan mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung. Kalau dibalik Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, Nabi Dawud ya banyak, Nabi Ibrahim hanya 2, Nabi Musa yang terkenal 1. Kalau dibalik perempuan itu kaum lemah, nolong orang 1 baik. Kalau 2 ya mestinya lebih baik. Kalau 4 ya lebih baik. Kalau pakai teori itu. Jadi kalau teorinya dibalik, 1 orang saja terlantar, apalagi 2. Kamu milih mana? Kalau bapak-bapak milih yang pertama. Nolong 1 orang baik. Kalau 2 lebih baik. Kalau 3 provokator. Tapi kalau dibalik 1 orang saja terlantar. Apalagi 2. Berarti 1 orang saja sudah buruk. Apalagi 2. Apalagi. Nah seperti ini nggak usah diputuskan karena ya seperti ini. Kita misalnya tidak pede bisa didik anak. Ya sudah jangan banyak-banyak. Anak 2 saja belingnya minta. Tapi kalau kita pede didik bisa anak baik, kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak kita baik. Seperti ini tidak usah dipakemkan. Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngadepi orang-orang yang nyun sewu nakal itu ya beda-beda. Ada yang milih menjauhi orang nakal supaya nggak dicap distigmasi bagian dari orang. Ada yang kerso nemanin sebagai proses dakwah, proses mendidik. Ya seperti itu, nggak usah gaya-gayaan niru atau tidak niru, ya sudah lah itu ilmu sosial. Pertanggung jawabannya dingersani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada sahabat yang saking hormatnya Nabi nggak berani melihat. Ada yang saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensifati alisnya kayak apa, pipinya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara apa ya sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan karena ini tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut apa tahu. Ya kayak kita lah saja pakaian hem begini bagus enggak gitu. Ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abdul Hasan Asadili itu ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tuh naiknya Alphard pakai pakaian paling mahal. Kemana-mana pakai pakaian paling mahal. Pakai mobil paling mahal. Padahal ulama besar. Ke kampung-kampung, desa-desa, ketemu ulama yang pakaiannya sederhana, agak kumuh. Gejolak-gejolak kan. Kamu itu lama kok tidak sederhana, mau pakai baju sederhana, baju sederhana. Kamu itu lama kok sederhana, ngawur sekali. Barokahnya saya meliti gini, mewah gini. Umat itu kepikirannya ngono.
Umatku ora kepikiran nyangoni. Kok gayane tawaduk ngene, malah wong kepikiran nyangoni. Akhirnya terus ya juga itu maksudnya ini. Ya kayak Pak Mujid misalnya melas gini kan orang wah. Kan sakit. Itu kan. Tapi terus si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes gitu. Nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan apa? Imam Syafi'i dulu, ini cerita terakhir saya. Imam Syafi'i dulu itu pengagum orang miskin. Dia punya guru selalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, beliau itu guru yang mewah, cara hidup mewah. Mulai komplain ya ini kiai kok mewahnya. Setelah itu Imam Malik setelah ilmunya dianggap cukup mengasihi Imam Syafi'i, sudah kamu datang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pas datang ke sana itu emas kiloan lantaan itu Pak Rektor itu di meja. Kalau ngitung uang di meja, uang ratusan juta atau ngitungnya di meja tamu. Ada tamu ya dibiarin, tetap di meja. Jadi satu peti dipindah ke peti yang lain. Ya tapi maaf, saya sama Imam Malik ada cocok malah ketemu orang ini. Aduh, lebih ngeri lagi. Karena ini orang alim ya dia tahu. Apa? Kamu heran sama orang alim kaya? Iya. Sama orang soleh kaya? Iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal, biar dipakai dugem, dipakai maksiat. Jangan jenengan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya? Pun boleh. Semenjak itu Imam Syafi'i mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. Negara ini juga kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik. Jadi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai berpikir. Sampai beliau saking overnya tuh bilang orang soleh wajib kaya sampai bilang. Sampai yang miskin tersinggung. Diwajibkan enggak kalau enggak takdir kan enggak bisa kaya. Tapi itu betapa ilmu sosial itu ngalami perubahan juga, ngalami perdebatan. Nah, jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak kiai yang pakai alfa kelihatan kaya itu ada ilmunya. Dan umatnya ada kepikiran nyangon. Yang ribet sudah kelihatan kaya masih butuh disangon itu ribet gitu. Tapi ini kan sosial ya, jadi nggak ada batasannya. Jadi yang terkenal ya Abu Hasan Asyadzili yang di Indonesia disebut oleh Bapak Syadzili. Itu terkenal sekali penampilannya. Akhirnya terus dua ulama ini bejol-bejolkan. Kamu berpenampilan sederhana, tapi bikin umat kamu merasa harus nyangoni kamu. Bagus di tawaduk, tapi tidak bagus di mari umat mikir gue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus di umat gak kepikiran nyangoni, tapi umat ngenes berkorok dia juga ngono. Nah setelah itu ya selesai. Artinya selesai itu ya dianggap ilmu sosial yang monggo saja lah ini ranah sosial, kamu boleh apa saja yang penting bertanggung jawab mengersani Allah Subhanahu. Jadi saya sendiri sebagai kiai juga pernah kepikiran kalau ngaji itu serius. Tapi bapak itu pernah bilang gini, Kak, coba nak jadi kiai nak ngaji guyon aja. Kenapa Pak? Umat terus kakean utang wis sumpek. Wis sumpek bareng ngaji mbok sumpekno meneh kata bapak saya gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu kan urusan manhaj. Ya kiai yang kalau ngaji itu serius. Ya, mungkin takut ilmu agama itu jadi guyonan. Ini monggo lah, ini kan apa ranah sosial. Semuanya enggak ada batasannya. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa dari sekian nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu beda-beda manhaj sosialnya. Tapi kalau tauhid itu tunggal karena ilmu tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pasti. Jadi angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka. Gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari satu titik. Makanya satu keniscayaan berkeyakinan Allahu ahad, Allahu. Itu enggak tauhid namanya. Tapi kalau sosial pendekatan tadi. Jadi istri yang dimanja itu bagus ya, ya bagus supaya loyal sama suami. Kalau kelamaan dimanja itu artinya kebutuhannya materi. Lama-lama materi Anda tidak cukup. Tapi kalau milih dijak tirakat, ya bisa aja minggat, tidak melarat terus. Itu kan nggak jelas. Dimanja ya potensi minggat karena kebutuhannya terus besar. Dijak tirakat ya potensi minggat karena nggak betah. Akhirnya terus, ya rumusnya kan nggak jelas akhirnya. Ya sudah nggak usah punya rumus, pokoknya ilmu sosial itu nggak usah.
Tidak usah rumus ya tadi. Kalau Anda rektor, saya misalnya kecelok kiai besar sering datang ke kampung-kampung. Itu kan menenggelamkan kiai-kiai kampung, kan kasihan. Kalau ada toko-toko Indomaret atau Alfamart di kampung-kampung kan kasihan toko-toko yang di. Tapi kalau pertanyaan dibalik, orang kampung juga berhak dapat apa? Toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu gimana ya? Ya ada toko steril, bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, yang bisa ngadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Tidak boleh. Bolehkah toko besar berkunjung di kampung? Boleh. Bolehkah toko besar memahjubkan yang kecil? Tidak boleh. Jadi jenengan jangan sering pulang kampung. Nanti kasihan apa? Ya, terus kalau matur nuwun rawuh jenengan tadi jelas niku niki guyon tapi serius atau serius tapi guyon. Tapi bahwa ngaji itu harus sering mendengar. Ya, harus sering mendengar. Saya berkali-kali cerita Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Suatu saat mau dibunuh, dimatikan, waktunya sudah habis. Israel datang. Ya Ibrahim Khalilur Rahman, kau kekasihnya Allah, hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu lugu dibantah sama Nabi Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya enggak ada kata. Mesti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel lamat dari Allah. Logika yang dibangun Ibrahim, masa kekasih bunuh yang di. Logika itu masuk akal. Israel yang malaikat saja nerima. Padahal biasanya malaikat kan nggak mau nerima logika. Karena terlalu masuk akal. Setelah ketemu Allah, Allah ya namanya Allah kan pinter banget. Rasulullah pinter banget. Bilang begini ke Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalila. Ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih. Ya apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Hanya kalau meninggalkan ketemu Allah. Ya juga katanya. Gua kembali lagi. Tapi kata Allah begini, apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Ibrahim, oh ya, gitu ya, sekarang aja, sekarang. Terus akhirnya mau meninggal. Nah bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya sepihak. Gitu. Akhirnya agama menjadi keras kan karena satu logika sosial dipakemkan seakan-akan paten. Itu yang kita tidak boleh ya kalau logika sosial kayak monggo mawon, sementing kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum.